Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, sambil ngabuburit kita ya, kita meneruskan mutolaah kita tentang amalan yang menyebabkan ibadah kita diterima oleh Allah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kita ini kan diciptakan oleh Allah untuk semata-mata untuk menghamba, beribadah. Nah, tentu dalam beribadah ada tata cara dan etikanya. Nah, tata cara yang mengatur etika, syarat dan lain sebagainya itu disebut dengan ilmu fikih. Qala al-mu'allif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kemarin kita sudah bahas tentang apa saja yang menyebabkan wudhu kita batal. Nah, sekarang kita bahas tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh orang yang tidak memiliki wudhu alias tidak suci dari hadas kecil. Kita lanjutkan kembali. Faslun man intaqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Man utawi siapa wong intaqada yang rusak, apa yang rusak wudu'uhu, wudunya haruma alaihi maka haram baginya arba'atu asya'a, melakukan 4 hal. Ada satu di mana kita tidak boleh melakukan apapun ketika kita tidak memiliki wudhu. Apa itu? Yang pertama, as-shalah. Ketika seseorang tidak memiliki wudhu, maka haram baginya untuk mengerjakan sholat apapun. Karena sholat termasuk ibadah yang tidak boleh dibuat main-main. Kecuali untuk pembelajaran, untuk anak-anak sekolah, siswa santri yang masih kecil, untuk belajar sholat, gerak-geriknya itu diperbolehkan meskipun tidak punya wudhu. Tapi bagi orang dewasa yang sudah taklif, maka haram baginya dia melakukan sholat tanpa disertai dengan memiliki wudhu. Kecuali dia terpaksa. Nah, terpaksa juga harus menggunakan tayamum. Yang dilarang apalagi ketika orang tidak memiliki wudhu. Yang kedua, tawaf. Tawaf. Ketika dia melakukan ibadah haji ataupun umroh, tawaf mengelilingi Mekah di Masjidil Haram, maka seseorang tersebut harus memiliki wudhu, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Wa massul mushafi, dan membasuh, dan memegang mushaf. Massul mushaf, megang Al-Quran. Seseorang yang tidak punya wudhu maka dilarang untuk memegang Al-Quran. La yamassuhu illal mutahharun. Allah melarang memegang Al-Quran bagi siapa saja yang tidak bersuci atau tidak suci. Wa hamluhu, dan haram orang yang tidak memiliki wudhu untuk apa? Untuk membawa hamal, jinjing, megang hamal, megang mushaf tidak boleh. Memegang mushaf tidak boleh, membawa mushaf tidak boleh. Megang, bedanya megang sama hamal. Kalau hamal kita bawa pegang, kita bopong, kita bawa pergi. Wayahrumu, 4 hal ya, sudah. Seseorang yang tidak memiliki wudhu maka dia tidak boleh sholat, tawaf, pegang Quran, dan membawa Al-Quran. Berikutnya, wa yahrumu alal junubi sittatu asya'a. Apa saja yang tidak dibolehkan seseorang yang junub. Junub itu mengandung atau sedang berhadas besar. Habis senggama, setelah nifas, setelah wiladah, setelah haid. Haram bagi mereka untuk apa? Sholat seperti yang tadi.
Ketika seseorang tidak punya wudhu, tidak boleh sholat, sama dengan orang yang sedang berjunub tidak boleh sholat. Seseorang yang tidak punya wudhu dan junub hadas besar, maka haram baginya untuk melakukan sholat. Sekali lagi, karena sholat tidak untuk dibuat main-main, uji coba tidak boleh. Sholat adalah ta'abud kita kepada Allah. Wat tawaf, orang junub tidak punya wudhu, dia tidak boleh tawaf di Mekah, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Wa massul mushafi wa hamluhu, seseorang yang tidak punya atau sedang hadas besar, maka dia haram untuk memegang dan membawa, ya, memegang dan membawa mushaf tidak boleh. Jadi kalau kita sedang berhadas, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh membawa Quran. Walubtu fil masjidi, seorang yang hadas besar tidak boleh diam di masjid, diam, ujuk-ujuk duduk, itikaf tidak boleh. Wa qiraatul Quran, tidak boleh membaca Al-Quran. Makanya seorang yang haid hanya dibolehkan untuk istighfar, baca selawat saja, baca Al-Quran nggak boleh. Untuk orang yang sedang menghafal Al-Quran, perempuan gimana Pak? Dalam sebagian ulama masih membolehkan untuk sekedar murojaah tanpa memegang Al-Quran. Wa yahrumu bil haidi asyaratu asya, dan orang yang sedang memiliki haid diharamkan untuk 10 hal. 10 hal. Perempuan yang sedang haid, dia tidak boleh melakukan sebanyak 10 perkara. Sama seperti di atas, sholat tidak boleh, tawaf tidak boleh, wa masul mushaf wa hamluhu, pegang dan membawa Quran tidak boleh, wal lubtu fil masjid, diam, duduk di masjid, wa qiraatul Quran, dia tidak boleh membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, tapi kalau tadi orang yang perempuan yang sedang belajar menghafalkan Al-Quran, dia tetap boleh murojaah sebagai zikir, seolah-olah sebagai zikir niatnya. Wassaumu, seorang perempuan yang haid tidak boleh berpuasa. Wattolak, seorang perempuan tidak boleh ditolak oleh suaminya sampai dia bersih. Ketika sedang marah, ujuk-ujuk suaminya, tak talak kamu. Ketika sedang haid, maka dia tidak berlaku, akan boleh ditalak nanti setelah haid. Wal mururu fil masjidi, seorang yang haid tidak boleh lewat jalan melewati masjid. Wal mururu fil masjidi in khafat talwithahu, jika dia khawatir ketika lewat di masjid akan netes darah haidnya. Jadi seorang perempuan yang sedang haid tidak boleh lewat di masjid kalau khawatir darah haidnya berceceran. Akan tetapi sekarang kan sudah ada teknologi yang semakin baik, sehingga melahirkan satu fatwa bahwa seorang perempuan sedang haid tapi tidak khawatir darah haidnya keluar, maka dia boleh lewat. Nah, untuk apa keperluannya? Allah alam, sebab mungkin hanya karena rumahnya jauh dan harus lewat situ, mungkin bisa jadi seperti itu. Tapi kalau bisa, ya tidak usah, meskipun dibolehkan. Wal istimta'u bima bainas surrah war rubbah, seorang perempuan yang haid tidak boleh disenggama, tidak boleh diajak senang-senang antara udel dan dengkul. Kalau ke atas di istimna, disium, di belai-belai masih boleh perempuan yang sedang haid
boleh dibelai, tapi tidak boleh yang bagian bawah. Sampai di sini bisa difahami ya. Jadi agama Islam memang termasuk agama yang sangat jelimet dalam hal urusan kebersihan, karena Islam sendiri adalah an-nadzafatu minal iman, karena at-tahuru syatrul iman. Menurut agama Islam, kebersihan termasuk bagian separuh iman, sehingga ketika kita mau menghadap Allah dalam bentuk beribadah, kita harus berupaya diri untuk bersih sebersih-bersihnya, baik bersih lahir maupun bersih batin. Sampai di sini sahabat semua, kita tutup, mudah-mudahan kita bertemu di event yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.